Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 4A dan 4B. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah mencapai pembelajaran subtema 3 ya, pembelajaran 1 dalam buku tema 4 ini. Masih berkaitan tentang profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan membacakan cerita tentang ada cerita, nanti kita akan tentukan unsur-unsur ceritanya. Jadi, kita belajar bagaimana menentukan unsur-unsur cerita yang ada dalam bacaan cerita yang akan Bapak bacakan ya. Kalian buka halaman 131 dan 132. Sambil Bapak bacakan, kalian boleh dengarkan dan boleh juga sambil buka bukunya. Pak Jun seorang pendongeng. Tidaklah heran, di rumahnya banyak buku cerita. Buku-buku cerita tertata rapi di lemari buku. Bila di rumah, ia sering mengumpulkan anak-anak untuk mendengarkan dongengnya. Setelah mendongeng, Pak Jun meminta anak-anak untuk menyampaikan pesan cerita. Dengarkan dongeng Pak Jun. Oke. Ini adalah dongeng dari Pak Jun ya. Alkisah, di suatu negeri, hiduplah seorang petani yang sangat kaya. Usianya sudah tua dan ia merasa hidupnya tak akan lama lagi. Jadi udah tua. Suatu hari, ia memanggil anak-anaknya di samping tempat tidurnya. Anak-anakku, kata seorang petani ini. Perhatikanlah apa yang akan saya katakan kepada kalian. Dengan alasan apapun, jangan pernah menjual tanah yang menjadi milik keluarga kita selama beberapa generasi. Karena di tanah ini tersembunyi harta karun. Nah, carilah harta tersebut dengan sekuat tenaga dengan cara menggali dan jangan lewatkan sejengkal tanah pun yang tidak tergali. Petani melanjutkan nasihatnya tersebut. Kemudian sang petani ini meninggal. Sepeninggal ayahnya, anak-anak mulai bekerja sekeras mungkin menggali setiap jengkal tanah pertanian mereka dengan skop atau pacul ya, dan menanaminya dengan berbagai macam tanaman. Mereka bekerja keras sepanjang hari dengan penuh semangat sesuai wasiat dari ayahnya. Semua tanah sudah digali, tidak ada satupun emas tersembunyi yang mereka dapatkan. Mereka tidak kecewa dan menyerah. Bahkan mereka makin keras bekerja mengolah tanah peninggalan orang tua mereka. Pekerjaan tersebut mereka lakukan hingga saat musim panen tiba. Hasil panen sangat memuaskan dan berlimpah. Mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Kantong dan pundi-pundi uang mereka menjadi penuh dengan keuntungan panen yang sangat besar dibandingkan dengan tenaga-tenaga mereka. Dengan keuntungan yang banyak, mereka menyadari bahwa ternyata benar kata ayah mereka dahulu. Di tanah ini memang terdapat harta karun. Hal ini ternyata terbukti dengan hasil panen yang melimpah. Tapi syaratnya mereka harus mencari dan menggalinya dengan bekerja keras. Kerja keras adalah harta karun. Oke, bagaimana ceritanya? Menarik ya. Nah, setelah kita membaca cerita ini, kita di sini ada soal tabel halaman 132. Jadi untuk mengisi ini kita harus baca ceritanya dulu atau dengarkan cerita dulu. Sebelumnya Bapak ingin jelaskan dulu apa itu judul, apa itu latar lokasi, kemudian apa itu tokoh, apa itu sifat, apa itu amanat. Yang pertama, apa itu judul? Judul itu adalah kepala dari cerita tersebut. Jadi misalnya ya, buku ini judulnya adalah buku mengenal berbagai jenis pekerjaan. Jadi buku itu adalah nama dari kumpulan cerita tersebut. Inti, tema. Nah, itu bisa dijadikan judul. Nah, nanti kalian tentukan. Di sini kan memang ceritanya sengaja nggak dikasih judul. Kalian kasih judul sendiri apa judulnya. Kemudian apa itu latar atau lokasi? Lokasi itu adalah tempat ya. Misalnya Bapak bercerita tentang Bapak sedang naik gunung.
berarti latarnya adalah gunung. Bapak bercerita tentang SDT Nur Ala Nur, sekolah, berarti latar lokasinya adalah sekolah SDT Nur Ala Nur. Nah, tadi cerita yang tadi itu latar lokasinya ada di mana kira-kira? Ya. Kemudian tokoh. Tokoh itu adalah orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Ada siapa saja tadi. Ya, kemudian ada sifat. Sifat itu ya kayak sifat gitu. Misalnya apakah dia pemarah, apakah dia misalnya pekerja keras gitu ya. Itu sifat. Kemudian apa itu amanat? Amanat adalah pesan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita yang Bapak bacakan tadi ya. Nanti kalian isi dan kalian tulis di halaman 132.